Persilahkan. Ya, wabarakatuh. Untuk yang kali kedua, Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Ya. Alhamdulillah, wassallallahu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur pada Allah bahwa hari ini kita bisa menyelenggarakan kembali, Bapak Ibu, apa yang sudah kita rencanakan pada seminar sebelumnya. Sebelumnya kan membahas tentang digital marketing, apa dan bagaimana, apa yang harus dilakukan, sebagainya. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah mengikuti seri-seri atau diskusi kita sebelumnya, mungkin kita memasuki tahap atau seri pertama dari rangkaian nanti yang kita akan lakukan dalam diklat digital marketing. Salah satunya yaitu hari ini kita belajar apa dan bagaimana mekanisme yang efektif, efisien kira-kira tentang pengelolaan WhatsApp bisnis bagi usaha kita, Bapak Ibu semua, untuk mengoptimalkan usaha yang sudah dikelola. Tentunya Bapak Ibu berharap WhatsApp bisnis itu tidak berfungsi hanya sebagai alat komunikasi, ya, karena bisa telepon, SMS, dan sebagainya. Nah, apa keunggulan WhatsApp bisnis? Apa keunggulan alat komunikasi ini, aplikasi ini bagi usaha kita? Nah, nanti akan bisa diulas panjang lebar oleh Pak Aswai. Nah, mungkin sekaligus bisa kita perkenalkan ya sekalian moderator. Ini saya langsung moderator apa sambutan aja Pak MC, Pak Suyitno. Halo? Langsung aja kali ya. Waduh, ditinggal kemana ini? Ya, langsung. Oh, siap. Sambutan sekaligus moderator. Oke, monggo dari pun dilanjutkan. Ya, Bapak Ibu, bahwa hari ini kita bahas tentang optimasi WhatsApp bisnis. Salah satunya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa pengelolaan usaha tidak bisa seperti sebelumnya, mesti ada perubahan yang dinamakan digitalisasi. Apa nanti digitalisasi, Pak Aswa juga akan bahas sedikit lah kira-kira. Nah, perkenalan pertama mungkin Pak Asma ini adalah seorang praktisi konsultan beken di Jogja, yang mendampingi banyak UMKM. Beliau juga sempat bareng ya. Saya waktu belajar, beliau belajarnya serius banget ini sampai sukses. Kalau saya ngikut numpang lah ya untuk tampil beken di sini, ada Pak Aswa ben rodo terkenal gitu. Nah, Pak Aswa kan sudah kemana-mana. Beliau kan ngajar juga di Universitas Mercu Buana Yogyakarta ya. Ya, nah, benar Pak. Bisa perkenalan panjang lebar karena titelnya ya jauh banget, saya nanti tidak lupa salah sebut, repot kan. Karyanya juga banyak, apa yang sudah dihasilkan beliau dengan event-event kegiatan UMKM yang. Nah, hari ini kita belajar tentang salah satunya optimasi WhatsApp bisnis. Bapak Ibu nanti bisa selama kurang lebih 1 jam sempat lah ya, sampai jam 2 kira-kira, sampai jam 2, kemudian dilanjut sampai diskusi ya, wawancara, ada tanya jawab, silakan. Nanti ketika
kira-kira Bapak Ibu takut lupa, boleh chat dulu, nanti daftar pertanyaan bisa dibaca, kita bacakan setelah presentasi berakhir, atau nanti kalau saya selesai, kalau nggak kepengen chat tapi langsung ngomong bisa sesi setelah tanya jawab. Nah, demikian Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat, kita bisa lanjut ke materi Pak Aspa. Demikian, bukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Aspa untuk langsung ke materi. Baik, Pak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada kita semuanya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang digital marketing. Jadi wabil khusus nanti di scale up WhatsApp atau optimasi WhatsApp. Boleh mungkin sambil saya share paparan ya, Pak Rama ya. Ya. Biar bisa tersampaikan dengan lebih baik lagi. Jadi saya coba setup. Jadi konsepnya, jadi kenapa sih kita berupaya mengoptimalkan WhatsApp bisnis? Jadi memang WhatsApp itu kan salah satu media atau aplikasi yang paling sering kita pakai. Jadi saat ini tuh layanan perpesanan itu adalah layanan yang memang sering kita pergunakan di dunia sehari-hari. Jadi kita itu sebenarnya sudah punya dua warganegaraan. Jadi yang pertama itu warga negara Indonesia. Terus yang kedua, kita itu adalah warga di dunia maya. Jadi kita itu citizens tetapi juga onliners. Karena semuanya sekarang sudah mengoptimalkan digital. Jadi orang itu sekarang kalau dompetnya ketinggalan, mereka itu masih agak tenang. Tapi kalau HP-nya ketinggalan, mereka itu bingungi. Ya, dan itu yang terjadi. Jadi ya memang dinamikanya seperti itu. Mau makan biasanya berdoa, sekarang difoto dulu. Bangun tidur yang dicari adalah HP-nya dulu. Istrinya hilang atau suaminya hilang itu nggak apa-apa, yang penting HP-nya jangan sampai hilang. Jadi ini yang terjadi sehingga kenapa sih kita butuh mengoptimalkan media digital sehingga jangan cuma kita punya HP yang bagus tapi tidak bisa kita pergunakan karena memang saat ini kita baru mengoptimalkan mungkin baru 5 sampai 10% dari aplikasi yang kita miliki. Jadi banyak hal yang bisa kita optimalkan lewat digital, tapi ya lebih banyak lebih ke arah layanan perpesanan. Nah, sebagai pekan, jadi Aswa Mutiara Pabulo. Kalau siang biasanya Aswa Pabulo, nanti Mutiara. Jadi kebetulan saya membuat namanya itu Sekolah Wira Usaha Desa. Jadi kemudian ada beberapa teman yang adalah satu pernah bekerja di GIZ. Jadi itu salah satu konsep pengembangan ekonomi lokal yang ada di Jawa Tengah. Jadi membantu beberapa kelompok usaha, salah satunya adalah klaster kopi Sumbing Sindoro, klaster enceng di Ambarawa, klaster gula kelapa di Jawa Tengah, Banyumas itu dulu saya pernah support. Kemudian pernah juga di konsultan Bank Indonesia. Jadi kalau ada orang yang berani keluar dari itu salah satunya saya karena takut istri. Jadi karena istrinya terpaksanya keluar itu. Terus aktif saat ini masih sebagai tim dari Baparekraf. Jadi kalau dulu namanya Bikraf, sekarang namanya Baparekraf atau Badan Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi itu sebagai pengenal. Nah, kenapa kita belajar online? Karena ya itu tadi dunia itu saat ini sudah berubah. Nah, untuk UMKM, jadi sekarang ini sebenarnya kita bisa mengoptimalkan perubahan digital. Jadi kan dulu, suaranya putus-putus ya. Oh. Kalau dari sini putus-putus nggak? Oh, enggak.
Mungkin Mas Rama Oh, masih lancar Pak, lancar. ini putus-putus nggak Pak? Suaranya kok kecil Pak? Kita kedengaran nggak? Suaranya kecil aja Pak. Oke, Ya, mungkin nanti ya. kalau nanti kalau putus-putus nanti di itu lagi. Jadi dunia itu saat ini sudah berubah. Jadi awalnya kita itu kalau yang seumur Mas Rama, saya itu pernah merasakan bagaimana sih era intinya yang lahir di sebelum tahun 80. Jadi 70 antara 70 sampai 80 itu kan merasakan bahwa ketika kita kecil itu televisi masih awalnya hitam putih, cuma TVRI aja, baru kemudian ada televisi yang swasta, kita baru ngeh, oh ternyata televisi itu bukan cuma berita aja. Jadi dulu kita itu lihatnya itu ya cuma berita, film itu ya cuma Little Missy sama Sengsara Membawa Nikmat, saya masih ingat. Jadi ketika ada film Sengsara Membawa Nikmat atau Little Missy, itu tuh semua jalanan hampir semuanya itu kosong karena orang-orang memang banyak yang ke sana. Nah, sekarang pilihan itu banyak. Sekarang sudah ada bioskop di rumah kita. Jadi dunia memang ya perubahannya ada beberapa. Terus dulu itu orang masih mengoptimalkan radio, baliho, koran dan yang lain-lain. Jadi ada beberapa perubahan. Nah, kita fokus kepada untuk pemasaran atau marketing. Nah, ini perbedaannya itu sangat jelas. Jadi kalau dulu dari sisi media itu tuh semuanya mahal. Jadi sampai sekarang pun koran masih mahal loh. Kita itu kalau iklan baris itu 3 kolom kalau nggak salah masih 30.000 lah, hampir 50.000. Kalau berwarna juga lebih mahal. Jadi iklan itu kalau nggak salah, kalau halaman depan itu bisa sampai 2 juta, kalau halaman belakang itu bisa 1 juta, tergantung dari besarannya ya. Kalau full ya bisa nanti 50 jutaan itu. Sama juga ketika radio masih agak mahal juga, jadi per second itu sangat mahal. Nah, yang masih luar biasa mahal itu adalah televisi. Jadi televisi itu berdasarkan jamnya. Jadi ada jam premium, ada jam yang tidak premium atau jam normal. Jadi jam premium itu ya misalkan dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi, terus sore hari dari jam 4 sore sampai jam 8 malam itu adalah jam premium yang tarifnya itu luar biasa mahal. Jadi kalau dulu tarifnya itu televisi kalau nggak salah kalau malam bisa sampai 30 juta sampai 50 juta per second. Jadi per detiknya itu sangat mahal sekali. Nah, ini kenapa kita sekarang ini mencoba bagaimana sih kita mengoptimalkan media yang kita miliki. Jadi kalau dulu dengan adanya media offline, sekarang kita sudah mencoba memaksimalkan media online. Jadi, nah ini kuncinya salah satunya dulu itu mahal itu redaktur iklan. Jadi semua iklan itu lewat ke satu orang. Jadi satu orang inilah yang disebut sebagai redaktur iklan atau sutradara atau tim kreatif. Jadi semuanya itu melewati satu orang, tetapi dia memang punya expert. Jadi dia sudah punya pakar desain, pakar branding ataupun yang lainnya, sehingga kalau ada apa-apa ya dia itu spirit atau sense of brandingnya dia itu luar biasa tinggi. Jadi dia bisa mencari kata-kata kayak iklan itu ya kalau dulu itu iklan itu terkenal lah. Jadi kayak odol. Odol itu kan sebenarnya salah satu merek dari pasta gigi tapi sudah dipakai. Honda itu juga membranding atau membumi kepada masyarakat sehingga ya orang taunya dari brandingnya. Beli pasta gigi itu pasti beli odol, kemudian beli yang lainnya. Nah, ini bagaimana sih kita mengoptimalkan media yang sudah ada sehingga ya sudah yuk sekarang kita coba optimalkan media online. Jadi media online itu karena semuanya sekarang itu bisa dilihat dari
pandangan orang. Jadi ketika kita offline itu kan tergantung dari sutradara, tapi ketika kita online, jadi semuanya itu bisa dilihat oleh semua orang, bisa dilihat, bisa dirasakan oleh semua orang. Jadi sekarang kita bisa dengan lebih mudah menyampaikan tren-tren. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang ingin apa sih yang bisa menjadi tren itu sekarang semuanya sudah bisa dilakukan. Jadi ya trennya itu mengikuti saja sih. Jadi kita bisa menyesuaikan diri dengan tren yang ada itu. Nah, ini mohon maaf paparannya agak hilang. Jadi akses ke komputer saya hilang. Nanti Oh, tak itu ya saya pakai yang pakai HP. Jadi memang ada emergency exit-nya sih. Nah, terus nanti file akan kita optimalkan. Jadi nah nggak bisnis upload dari itu situ saat Pak Akbar? boleh kalau ada, tapi Oh tadi saya ya, kirimnya PDF. Nah, bisnis zaman sekarang itu adalah eh, bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Nah, ini yang perubahan itu kan cepat sekali. Jadi siapa yang mengira bahwa industri atau digitalisasi itu akan bergerak semakin cepat. Jadi dulu kita masih mencari-cari ide, bagaimana sih agar kita bisa melakukan telepon sambil lihat orangnya. Nah, itu kalau kayak yang seusia ya 35 tahun ke atas itu kan dulu masih ini kelihatannya tuh hal-hal yang mustahil ya. Bagaimana sih kita bisa nelpon, bisa ngelihat wajah. Nah, sekarang itu sudah bisa dilakukan. Jadi dulu itu kita cuma ngebreak aja udah seneng ngelihat suara saja. Terus masih mungkin Pak Rama masih ingat ada pager, kita masih optimalisasi SMS. Sekarang udah nggak ada yang dipakai. Jadi nah ini salah satu yang jadi masalah. Jadi sebenarnya kalau buat go digital yang pertama itu kita justru malah menyimpan SMS. Karena banyak aplikasi itu terhubung dengan SMS. Jadi kalau Bapak Ibu install sesuatu itu akan dikirimkan via SMS. Jadi harapannya ya sebenarnya go digital yang pertama itu adalah kita jaga email sama SMS kita. Karena itu sangat penting loh. Jadi kalau kita download sesuatu nanti ya masuknya adalah ke lewat SMS. Jadi ini yang banyak orang yang nggak tahu padahal pemberitahuannya mungkin lewat SMS atau email ya kayak mungkin acara sekarang kan pemberitahuannya lewat email, cuma emailnya tidak ternotifikasi dengan HP kita sehingga mereka tidak tahu bahwa ada email masuk. Jadi ini hal-hal yang sangat sederhana, tetapi kalau bisa sih kita optimalkan. Jadi karena kan kalau kita download misalkan download Google, download mungkin saya harus sebut merek ya kayak download Gojek, OVO, itu tuh masuknya itu adalah ke SMS. Jadi mereka ke SMS manual kita. Makanya kalau bisa banyak orang itu SMS sama WA-nya itu lain. Jadi termasuk saya ya. Cuma ya dijaga sih. Jadi karena ini yang sebenarnya sih namanya kita yang menjaga istiqomah kita aja sih. Jadi kalau bisa sih kita SMS sama WA itu nomornya sama. Jadi sehingga kalau ada apa-apa itu ya masuknya ternotifikasi ke SMS kita. Karena banyak sekarang notifikasi itu pilihannya cuma 2 kok. Yang satu SMS, yang satu itu adalah via email. Nah, inilah yang harus kita jaga. Jadi banyak orang yang malah tidak tahu bahwa kita itu punya email. Padahal ketika kita pakai aplikasi atau smartphone itu otomatis kita pasti akan punya alamat Gmail. Ya yang tahu Gmail-nya malah justru mbak-mbak atau mas-mas yang jualan HP. Karena mereka yang menginstalkan, yang membuatkan kita email. Jadi ini yang kita jaga kita. Jadi disimpan email kita itu namanya apa, passwordnya itu apa, sehingga kalau ada apa-apa itu kita cepat karena memang email, SMS itu adalah gerbang kita ke dunia digital atau
ke dunia marketing. Nah, pas ini paparannya. Jadi untuk internet marketing, jadi di dunia digital atau lebih terkenal dengan internet marketing. Jadi sebenarnya bahwa kita itu bisa mengoptimalkan internet marketing. Jadi dengan melakukan pemasaran secara online melalui internet. Jadi ada 3 hal yang bisa kita optimalkan di bidang pemasaran ya. Jadi yang pertama itu adalah branding. Yang kedua itu adalah promosi, yang ketiga adalah hubungan dengan pelanggan atau customer relationship. Nah, yang dilakukan oleh Al Ikhwan saat ini adalah menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi customer relationship. Jadi bagaimana sih media digital itu dioptimalkan oleh ya BMT atau lembaga keuangan atau usaha kita, produk atau jasa kita untuk menjaga hubungannya dengan pelanggan. Jadi kalau Alihwan saya kira sudah mengoptimalkan ya. Jadi dengan Facebook-nya sudah bagus, Instagram-nya sudah bagus, sudah bikin grup WA minimal itu sekedar buatannya tentang apa pelanggannya itu seperti apa, adakah usulan, saran atau yang lainnya. Nah, selain menjaga hubungan, jadi yang pertama itu tadi adalah menjaga branding. Jadi brand itu bukan logo, brand itu adalah sebuah persepsi tentang produk atau jasa kita. Jadi di branding itu ada beberapa branding ya. Yang pertama adalah personal branding. Jadi personal branding itu adalah branding yang melekat kepada diri kita. Baik diri itu sebagai karyawan, sebagai pemimpin, sebagai marketing, ataupun sebagai anggota atau sebagai usahawan. Jadi branding itu adalah yang melekat. Jadi misalkan branding saya adalah seorang tenaga pengajar. Jadi orang melihat itu tuh, oh Pak Aswa itu tuh brandingnya adalah tenaga pengajar. Mas Rama itu adalah brandingnya manajer BMT dan yang lainnya. Ada yang brandingnya. Jadi itu yang kenapa orang itu dulu sering diparapi ya. Jadi oh ini Mas Anto kucing karena dia punya kucing banyak atau penyuka kucing. Jadi kayak Abu Hurairah itu kan sebenarnya kan branding, itu bapaknya kucing Abu Hurairah karena dia punya kucing yang banyak. Jadi nah ini branding-branding yang memang buat menjaga. Jadi bagaimana sih kita agar bisa mengoptimalkan branding kita. Jadi nah kalau brandingnya kita sudah sudah terkenal nanti tinggal meningkatkan lagi. Jadi tadi ada personal branding, ada juga produk branding. Produk yang kita punya itu seperti apa? Apa sih keunggulan, apa sih keunikan dari produk kita? Jadi ini adalah produk branding. Jadi intinya bagaimana sih kita mengoptimalkan kelebihan dari produk kita. Nah, ini teman-teman nyon sewu Mas Rama, ini semuanya pelaku usaha ya? Ya, Atau sebagian ada besar. yang oke, nah ketika Ya, semuanya pelaku usaha mungkin nanti disilahkan ditulis di chat ya. Jadi apa namanya, sebenarnya keunggulan sama keunikan dari produk dan, Bapak Ibu itu apa. Jadi keunggulan itu adalah produk kita lebih baik dari produk sejenis. Keunikan itu bisa caranya, bisa bentuknya, bisa packaging-nya, bisa metode pemasarannya, itu adalah keunikannya. Nanti mungkin silakan ditulis, jadi keunikan kita produk kita itu apa? Sehingga kita bisa, mencari cara atau mencari ya intinya membranding sehingga kita bisa mengenalkan tentang keunggulan sama keunikan dari produk yang kita miliki. Nah, yang ketiga itu adalah company branding atau ya branding dari perusahaan itu sendiri. Jadi dia bisa bisa disebut juga sebagai culture branding atau kebiasaan dari sebuah perusahaan. Nah, dari branding ketika orang itu tahu, orang itu kenal, maka ini yang bisa kita optimalkan sebagai salah satu media promosi. Jadi ini yang kita pergunakan, oh cara promosinya itu seperti apa sih? Nah, ini yang bisa dioptimalkan dengan ya optimalisasi digital. Jadi promosinya dengan sebenarnya simpel-simpel sih yang dilakukan oleh
di digital. Jadi kalau konsep saya adalah promosi itu kan targetnya penjualan ya ketika kita promosi, tapi sebelum kita promosi itu ya jangan selling aja. Jadi promosi yang dilakukan itu adalah sharing, sharing, selling. Kita berbagi, baru kita jualan. Jadi kalau kita misalkan jualan ikan, kita tetap aja sih targetnya adalah jualan ikan. Ini loh ikan terbaik dari kita. Ini iklan yang kita miliki, tetapi nanti sebaiknya diawali. Apa sih kita jual ikan? Jadi apa sih keunggulan atau ikan? Oh ya ikan itu ada apa ya namanya? Intinya mengandung lupa saya namanya. Jadi apa, intinya, dia tidak mengikat lemak jenuh, itu, intinya makan ikan itu bisa menjaga kesehatan, dengan makan ikan itu bisa memperpanjang apa, mencegah penuaan atau yang lainnya. Nah, ini yang kita kita cari. Jadi kita gali apa sih, apa, kelebihan dari produk kita. Nah, ini yang di-sharing-kan. Sehingga konsepnya kita sharing, sharing, selling. Jadi kalau sudah sharing, enggak yang itu tuh tahu atau kenal atau, intinya, mereka tahu manfaatnya sehingga ya akhirnya mereka itu pengen membeli atau mempergunakan produk atau jasa kita. Jadi kayak di BMT. Jadi jelas kan kita lebih banyak mungkin ke sharing-nya. Jadi bahwa BMT itu adalah Baitul Mal wa Tamil. Kita itu menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah loh. Terus ketika ada BMT, kita itu menggerakkan ekonomi lokal. Jadi yang bergerak itu ekonomi yang di daerah kantornya. Jadi ketika BMT-nya ada di Condong Catur, ya dia akan menggerakkan ke ekonomi yang ada di Condong Catur. Ketika dia ada di Ambarau Semarang, ya dia akan menggerakkan ekonomi yang ada di daerah Semarang. Karena perputaran uangnya akan ada di daerah tersebut. Jadi jadi beda dengan perbankan. Perbankan itu uangnya 80-90% itu ada di Jakarta. Nah, ketika kita di BMT itu adalah mengembangkan ekonomi lokal. Terus yang kedua, ya kita lebih ke arah sharing yang lainnya. Jadi kan ketika ada Baitul Mal, ya udah ini dioptimalkan. Jadi hal-hal yang dilakukan itu ya ini bisa buat BMT, bisa buat teman-teman yang lainnya. Jadi misalkan kita jualannya adalah wedang uwoh. Ya, wedang uwoh itu kan terdiri dari jahe, intinya rempah-rempah. Jadi kita optimalkan manfaat rempah-rempah itu tuh apa sih? Misalkan jahenya, misalkan, secangnya. Nah, nanti baru, "Ini loh aku punya wedang uwoh." Jadi, konsepnya ya tidak langsung selling, tetapi kita sharing dulu. Nah, nanti baru kita optimalkan dengan ya ketika promosi secara online kita butuh yang namanya konten. Nah, yang tadi baru yang ke menjaga hubungan dengan pelanggan. Jadi ya menjaga hubungan dengan pelanggan itu ya kita optimalkan sih media online kita. Jadi intinya cuma buat share, sharing like, sharing yang lainnya. Jadi ada 3 media online yang bisa kita optimalkan tapi nanti akan kita bahas di akhir. Nah, next Mas, jadi kenapa kita pakai internet? Karena memang internet itu adalah salah satu media yang paling baik untuk memberikan informasi, kepada pengguna internet atau netter. Jadi kan tadi sudah saya sampaikan ya, kita itu punya 2 warga negara. Jadi yang satu kita sebagai warga Indonesia di dunia nyata, yang kedua di dunia maya. Nah, ini kita mengoptimalkan, memberikan informasi kepada teman-teman tentang bisnis kita di dunia maya. Jadi kita optimalkan media itu buat menjual produk yang kita miliki. Nah, next-nya adalah bahwa internet marketing itu dibagi jadi 2 bagian. Jadi yang pertama sebagai sumber penghasilan, yang kedua itu sebagai media promosi. Jadi ini yang bisa dioptimalkan melalui saluran online yang kita miliki. Nah, untuk, mengoptimalkan penghasilan atau, kalau bahasa kerennya itu source of income. Jadi kita butuh sedikit pengetahuan, kita perlu pembelajaran untuk bagaimana sih caranya agar internet itu bisa jadi sumber penghasilan kita. Nah, yang pertama adalah, ada yang disebut, sebagai
PPC. Jadi PPC itu adalah pay per click. Jadi kalau ada orang yang ngeklik iklan kita atau media kita, mereka itu bisa membayar. Jadi misalkan kita mengoptimalkan YouTube, ini yang paling jelas ya. Jadi YouTube kita itu misalkan subscriber-nya sudah di atas 1.000 atau like-nya atau dia sudah dilihat lebih dari 4.000 orang, itu kita bisa mendaftarkan YouTube itu menjadi salah satu sumber penghasilan kita. Sehingga kalau ada orang yang klik YouTube kita, nah ada iklannya, jadi nanti ada masuk iklan, nah kita bisa mendapatkan penghasilan. Jadi itu yang disebut sebagai pay per click. Terus yang kedua, pay per sale. Nah, kalau ini sih biasa. Jadi kita akan mendapatkan rupiah atau nominal monominal setelah ada penjualan tertentu. Ini bisa dipakai sebagai penjual ataupun jika ada reseller. Nah, yang ketiga itu pay per lead. Jadi kita bikin semacam komunitas akan membayar, jadi ada komunitas-komunitas. Nah, keempat seperti itu menjual produk itu jelas, jadi kita menjual layanan mengoptimalkan layanan digital buat menjual produk kita, atau kita mempergunakan media online sebagai buat pelelangan atau online action. Jadi ini yang dioptimalkan media online atau internet sebagai sumber penghasilan kita. Jadi internet marketing sebagai sumber penghasilan. Nah, next yang kedua adalah internet marketing untuk promosi online. Jadi saat ini itu internet itu sudah terhubung ke banyak hal ya. Jadi salah satunya adalah lewat smartphone, ada lewat komputer, ada lewat gadget, ada lewat banyak sih beberapa. Jadi hampir semuanya itu sekarang sudah bisa terkoneksi dengan internet. Nah, yang kemudian yang terjadi adalah bagaimana sih caranya agar kita bisa mengoptimalkan marketing sebagai promosi online. Jadi di next slide, maka yang pertama kita bisa melakukan yang paling sederhana itu adalah email marketing. Jadi email marketing itu ya kita kan ketika semua smartphone semuanya sudah pasti punya email. Nah, ini yang kita optimalkan. Jadi kita ya mengoptimalkan email. Jadi kita bisa kirim promosi melalui email. Jadi kalau dulu sebelum ada WA, kita sering pakai email marketing ya. Jadi karena kan dulu kan punya email itu kebanggaan. Jadi tanda-tanda orang tua itu ketika alamat emailnya itu masih Yahoo. Kalau Gmail itu sudah tanda-tanda orang muda. Jadi ini yang Hotmail dan yang lainnya. Jadi ini yang kita bisa pakai share buat mentransfer promosi kita melalui email marketing. Terus yang kedua, kita juga bisa beriklan itu pakai PPC. Jadi PPC itu ya kayak semacam iklan lah, layanan iklan di dunia online. Terus kita juga advertising. Ini pakai mobile advertising. Jadi ketika kita ada layanan, kita bisa titip iklan di aplikasi tersebut. Terus yang keempat itu adalah SEO. Jadi search engine optimization. Jadi kita membiasakan kita bikin ada bisa disebut tagar atau bisa disebut ya sebenarnya kata kunci yang bisa dipakai buat mengoptimalkan produk kita. Jadi produk kita itu akan ada kalau kita buka Google, kalau kita buka YouTube itu akan ada di tempat teratas. Jadi kita menggunakan SEO atau kata kunci yang bisa dioptimalkan untuk internet marketing. Nah, kemudian ini jadi yang materi kita adalah bagaimana sih kita mempergunakan atau mengoptimalkan sosial media marketing terhadap produk kita. Jadi ini sebagai kunci atau pokok dari bahasan materi. Jadi bagaimana sih kita mengoptimalkan sosial media marketing
untuk meningkatkan usaha kita. Jadi meningkatkan penjualan produk dan jasa kita. Next, Mas. Nah, untuk pemanfaatan teknologi marketing, jadi sebenarnya di sosial media itu ada 4 hal yang wajib kita miliki. Jadi untuk sosial media itu yang pertama itu adalah ya tadi WhatsApp. Jadi WhatsApp, Instagram, Facebook. Nah, satunya lagi adalah Google My Business. Jadi fungsinya itu terpisah-pisah ya. Ketika kita pakai Google My Business itu kita bisa mendaftarkan usaha kita itu ke Google. Nanti kita bisa optimalkan layanan peta sehingga orang itu tahu tempat kita itu ada di mana sih itu. Terus yang kedua ya tiga tiga ini. Jadi antara Instagram, WA sama Facebook. Nah, kenapa kita pakai WhatsApp? Karena memang berdasarkan penelitian, mohon maaf paparan next ya. Jadi berdasarkan penelitian itu memang eh, ada penelitian yang menerangkan bahwa WhatsApp itu adalah aplikasi yang dipakai terbanyak oleh pengguna internet. Jadi mohon maaf, untuk sosial media ada beberapa aplikasi yang sering dipakai. Nah, ini salah satunya adalah WhatsApp itu tuh nomor 1. Jadi penelitian ini dilakukan pada Januari 2020 tentang mobile app, jadi aplikasi mobile sama buat game. Jadi nah untuk aplikasi mobile yang sering dipakai untuk sosial media itu yang pertama itu adalah WhatsApp. Terus yang kedua itu Facebook, yang ketiga itu Instagram, dan yang keempat adalah Facebook Messenger. Kebetulan keempatnya ini semuanya adalah milik Facebook. Jadi ada WhatsApp, Facebook, Instagram, sama Facebook Messenger itu adalah miliknya Facebook. Nah, yang kelima itu baru ada Line, terus ada ShareIt, ada Gojek, Shopee, Tokopedia, sama My Telkomsel. Jadi, nah ini kenapa sih kok WhatsApp kita jadikan tren ya karena memang WhatsApp itu yang terbaik. Jadi ini sudah dilakukan berdasarkan berdasarkan survei. Jadi surveinya itu sudah valid, jadi bahwa WhatsApp itu yang paling baik. Nah, ketika WhatsApp yang tertinggi, jadi kenapa sih kita tidak mengoptimalkan WhatsApp? Nah, kebetulan WhatsApp itu juga pada tahun ini sudah mulai mempergunakan WhatsApp bisnis. Jadi next mungkin Mas, jadi kenapa kita pakai WhatsApp? Karena memang sekarang ini layanan perpesanan itu memang sudah dipakai oleh dunia. Jadi seluruh dunia itu sekarang bertukar pesan itu melalui layanan perpesanan. Jadi walaupun kita pakai Gojek, walaupun kita pakai Grab, walaupun kita pakai Facebook maupun WhatsApp sendiri, jadi beberapa kan pasti kata-katanya itu kan pasti pakai layanan perpesanan, entah itu by SMS biasa, entah itu Line, entah itu WhatsApp. Jadi mereka pakai layanan perpesanan. Jadi text message. Jadi berdasarkan survei memang hampir 80% dari pengguna ponsel di seluruh dunia itu menggunakan sebuah aplikasi perpesanan setiap hari. Jadi setiap hari itu semua orang pasti saling kirim text message. Jadi itu. Nah, jadi ada 2 miliar manusia di seluruh dunia, jadi 180 negara dengan 60 bahasa itu semuanya mempergunakan layanan perpesanan. Nah, jadi dari hal tersebut maka WhatsApp itu salah satu yang dipakai karena memang eee paling mudah, ya salah satu yang termudah ya. Sebenarnya mudah atau tidak itu memang lebih ke arah user friendly ya. Bagaimana aplikasi itu bisa mudah eee, terlihatnya juga enak. Itu kan memang dari konsepnya. Jadi sebenarnya semua aplikasi itu hampir sama, cuma ya memang karena ya WhatsApp mungkin karena miliknya Facebook sehingga bisa di-bundling. Jadi saat ini kita bisa bundling antara WhatsApp,
Instagram sama Facebook itu sangat-sangat bisa itu. Jadi next Mas untuk paparannya, jadi bisnis itu sekarang sudah bisa terhubung dengan pelanggan itu melalui layanan perpesanan. Jadi ada 66% pelanggan memilih untuk menggunakan perpesanan untuk komunikasi dengan bisnis. Ya, ada sih yang langsung call, cuma banyak yang menggunakan layanan perpesanan. Nah, WhatsApp itu memang adalah salah satu alat bantu yang dapat membantu bisnis dengan produsen itu bisa mudah bertukar pesan dengan pelanggan. Jadi inilah salah satu poin kenapa kita mengoptimalkan WhatsApp. Nah, next-nya jadi apa yang bisa dilakukan dengan optimalisasi penjualan atau pemasaran melalui sosial media. Jadi yang pertama bisa kita lakukan adalah tentu saja melakukan optimalisasi atau optimasi. Jadi kita bisa melakukan optimalisasi Facebook, kita bisa juga melakukan optimalisasi Instagram, kita bisa melakukan optimalisasi WhatsApp ataupun blog, ataupun juga menandai lokasi bisnis. Jadi makanya kenapa tadi ada 4 hal, itu yang pertama Google My Business fungsinya adalah buat menandai lokasi bisnis. Terus yang kedua, optimalisasi blog itu ya memang kita ini optimalisasi blog sama Google My Business itu dari Google ya. Jadi kita itu bisa punya kayak semacam web. Jadi ketika web itu bisa menerangkan tentang panjang lebar itu kayak semacam toko kita di dunia maya. Jadi ini blog blog itu bisa dipakai itu. Nah, sekarang sebenarnya antara Facebook, Instagram, sama WhatsApp dia bisa juga sebagai toko, bisa juga sebagai layanan media promosi. Jadi ketika kita bagus di konten foto, maka sebaiknya yang dioptimalkan adalah Instagramnya. Ketika kita bagus di copywriting, yang bisa dioptimalkan adalah Facebooknya. Tetapi ketika kita bagus, kalau pengen kita bagus semuanya, makanya kita harus memiliki konten yang bagus. Jadi konten yang bagus itu adalah ya memang membantu kita agar ini loh foto-fotonya bagus, menarik, dan yang lainnya. Jadi kalau produk kita misalkan itu es krim, jadi begitu orang lihat fotonya itu kita langsung nek basa Jawane itu kemecer, pengen mangan es krim kita, atau ketika bakso itu ya dari foto itu kita butuh. Makanya yang harus dioptimalkan nanti bagaimana sih membuat nice picture, nice writing, sama kombinasi atau good design dengan mengoptimalkan ya alat atau HP atau kamera yang kita optimalkan. Jadi ada beberapa cara, jadi ada smartphone fotografi for UMKM. Jadi kita optimalkan aja sih cara membuat foto yang bagus. Jadi misalkan foto yang bagus itu simpel, background-nya itu sama. Jadi kalau mau bikin ya kita pakai background-nya itu mungkin bekas kalender kan itu putih. Nah nanti kalau produknya kecil ya kita pakai background-nya itu ya berdasarkan satu warna aja. Terus cara memfotonya jadi agar lebih fokus, jadi lebih dekat atau yang lain, pencahayaannya atau yang lainnya. Nah, setelah kita punya foto yang bagus, kita bikin tulisan yang bagus. Jadi tulisan itu yang nanti akan merepresentasikan. Jadi dia bisa berupa kata-kata ajakan. Jadi kenapa sih branding atau tagline itu akan berubah-ubah. Jadi tagline itu juga bagian dari konten ya. Jadi misalkan ketika misalkan kalau nyebut selalu terdepan, inovasi tiada henti itu kan adalah salah satu tagline. Jadi ini tagline-nya yang memang yaitu memang buat membantu citra sebuah perusahaan. Jadi dan tagline itu akan saling kompetitif. Jadi ketika yang satu selalu terdepan, yang satunya inovasi tiada henti. Ada lagi yang pasti lebih baik atau lebih pas atau yang lainnya. Jadi banyak tagline-tagline yang bisa dioptimalkan itu sebagai bagian dari konten. Nah, selanjutnya sebenarnya itu saya ada contohnya. Jadi ini ada contoh next-nya. Jadi ini contoh konten. Jadi di konten itu kita bisa mengkolaborasikan antara foto dengan
desain. Jadi ini contohnya, jangan diketawain ya. Jadi ini jadi ganteng itu mudah. Jadi cuma di atasnya saya tulisin setting kamera Anda, kan nggak bohong. Jadi terus nanti bawahnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh konten ya. Nanti bisa dikombinasikan. Jadi yang bisa dilakukan itu salah satunya ya dengan pakai apa ya namanya impact slide. Jadi kita bisa pakai slide, bisa kok sederhana pakai PowerPoint, jadi agar kita bisa bikin desain itu yang bagus. Jadi ada beberapa desain itu saya sebenarnya simpel pakai yang PowerPoint, jadi ya cuma biar agar itu aja sih, estetikanya agar lebih masuk. Jadi ini yang bisa dioptimalkan. Sebenarnya ada next-nya Mas, jadi ada contoh saya mau ngasih contoh optimalisasi WA. Cuma ini online-nya masih agak itu saya coba sebentar sambil saya coba online dari mana, dari sini agar bisa menampilkan paparan contoh tentang penggunaan, eee, internet. Jadi, saya coba masuk Zoom pakai komputer saya. Jadi ada contoh optimalisasi WhatsApp bisnis. Jadi optimalisasi WhatsApp bisnis, jadi kalau WhatsApp biasa kita itu kan cuma tandanya W. Nah, kelebihan dari WhatsApp bisnis itu tuh dia bisa menampilkan profil usaha kita. Jadi profil usaha kita itu bisa ter-record di WhatsApp bisnis. Terus yang kedua, kita bisa mengatur answer, jadi quick reply. Jadi kita bisa apa ya, eee, langsung menjawab perpesanan. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu WA saya, kalau saya nggak aktif itu langsung terjawab, "Terima kasih sudah menghubungi, silahkan menyampaikan tujuan." Jadi itu adalah salah satu buat quick answer. Terus yang ketiga, nah ini yang paling penting adalah bahwa kita itu bisa mempergunakan katalog produk. Jadi ketika kita di katalog produk itu ya memang kita bisa sebentar saya coba kok videonya nggak keluar. Jadi ketika di katalog produk kita bisa menampilkan produk-produk yang kita miliki. Nah ini ada salah satu contoh tentang optimalisasi WhatsApp. Sebentar saya besarkan layarnya agar bisa dilihat. Ini jadi, salah satu contohnya ketika kita pengen optimalisasi WhatsApp bisnis. Jadi, di sini intinya kita download WhatsApp bisnis, terus nanti dipisahkan. Nah, nanti di sini yang kita intinya kita izinkan perangkat kita buat mentransfer. Jadi nanti nunggu proses transfernya. Jadi kalau WA itu gambarnya itu. Nah, kemudian kita bisa pilih kategori. Jadi kategorinya itu sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita itu kuliner atau pendidikan atau lembaga keuangan itu bisa dipilih. Nah, baru nanti kita bisa menggunakan WhatsApp kita. Sehingga ini yang tahapan yang pertama adalah buat download dulu. Nah, yang kemudian setelah kita download itu kembali lagi. Nah, baru kita bikin membuat profil dari WA bisnis. Jadi ketika buat WA tadi sudah diinstal, kita pakai ini titik 3 di atas. Jadi titik 3 kita pilih buat profil bisnis, nanti baru dipilih. Jadi bisnis kita itu jadi ada eee kamera, jadi bisnis kita itu kita cari gambar yang terbaik, terus nanti bisa sebagai, ya kayak foto profil lah, cuma ini lebih ke arah, profil dari bisnis kita. Terus diketikkan nama bisnis yang diinginkan, nanti saya share, petunjuknya di grup ya, kan sudah ada grupnya. Jadi baru deskripsinya, jadi deskripsi tentang bisnis kita, terus jadi ini diketik, jadi lebih detail tentang, bisnis kita. Kemudian ada alamat, itu juga diisi, terus nanti,
kalau sudah punya Google My Business maka kita setting alamatnya, setting petanya itu sudah otomatis. Karena ketika kita mengetikkan alamat, Google My Business itu sudah mengetikkan eee, peta, peta dari kita. Jadi, terus ada jadwal misalkan kita bukanya pada jam-jam tertentu itu bisa. Jadi, saya bikin bukanya kayak dokter. Jadi, pagi itu jam 7 sampai jam 8, nanti malam buka lagi itu bisa. Jadi bisa di-setting sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita itu bukanya kapan saja. Terus, simpan untuk, perubahan. Jadi ini sudah profil bisnis. Nah, yang salah satu yang terpenting itu adalah membuat, ini salah satu contoh buat greeting message. Jadi greeting message itu ya kita kayak semacam selamat datang di apa itu. Jadi, ketika orang WA kita, kita akan menjawab secara otomatis. Jadi ini, ya antara greeting message sama quick answer itu hampir sama. Jadi, langsung salam, nanti, kata-katanya kita bisa memilih. Jadi format salamnya itu nanti seperti apa. "Terima kasih sudah menghubungi," atau "silahkan apa," nanti itu. Panduannya nanti akan ada kok tentang itu. Nah, yang keempat itu adalah membuat katalog bisnis. Nah, ini yang sangat penting bagi kita tentang membuat katalog bisnis karena kita bisa menyampaikan produk dan jasa yang kita miliki itu di WA kita. Jadi di katalog produk itu bisa menyimpan sampai 500 produk kita. Jadi saya sekarang sedang mencoba dioptimalisasi di komunitas, nanti mungkin Al Ikhwan bisa bikin jadi produk-produk, jadi ketika dia sudah jadi anggotanya Al Ikhwan, produknya itu masuk ke katalog produknya Al Ikhwan. Nah, nanti itu bisa disetting agar ketika mereka ngeklik itu langsung terhubung kepada pelaku UMKM. Jadi, itu bisa disetting dengan konsep WA-Me. Nah, katalog produk itu kelebihannya dia bisa terhubung langsung ke web kita, atau Instagram, atau Facebook kita. Jadi sekarang ini karena memang, WA, Instagram, sama Facebook itu kan pemiliknya sama, sehingga kita bisa kalau nulis status itu tuh langsung ke tiga-tiganya. Jadi nulis statusnya itu bisa langsung ke WA, bisa ke Facebook, atau Instagram. Itu secara berurutan. Nah, ini nanti, silahkan dioptimalkan, nanti saya kirimi kok, di YouTube saya. Jadi, ini yang buat membantu pelaku UMKM buat, intinya optimalisasi pemasarannya. Nah, eee sorry. Ini, nah, ketika kita sudah mempersiapkan pemasarannya, maka yang kita perlukan adalah membuat, semacam corong pemasaran atau ya ini kan kita sudah punya media online-nya. Nah, sekarang bagaimana sih agar kita bisa mengoptimalkan penjualan kita. Jadi tadi di depan sudah saya singgung, jadi sebenarnya konsepnya itu adalah AIDA. AIDA itu adalah tahu, tertarik, minat, beli. Jadi dari awareness atau attention, kemudian orang-orang interest, desire, sama action. Jadi yang pertama, kita harus punya konten yang bagus. Jadi konten yang bagus itu, agar kita itu bisa konten itu ya semacam leaflet, semacam katalog agar orang-orang itu tuh tahu tentang produk kita. Makanya kita bikin kayak foto yang bagus, copywriting yang bagus, foto yang menarik, di bingkai, itu sebenarnya adalah konten. Jadi, konten itu maksudnya menjaga agar orang itu tuh, oh tahu tentang produk kita. Jadi, nah ini yang bisa di-post lewat Instagram, Facebook, atau WhatsApp. Jadi kita kan ada status. Nah, status ini bisa dioptimalkan buat ini loh, memancing orang agar tahu dari produk kita. Nanti setelah tahu, otomatis maka orang-orang itu akan interest atau tertarik.
Jadi mereka akan menggali lebih dalam. Nah, itulah fungsi bagaimana sih kita agar menjaga konsumen. Jadi, menjaga agar, eee, apa ya, mereka itu dengan tertarik, terus kemudian jadi minat, terus mereka ambil action untuk ya ending-nya adalah transaksi. Makanya tadi konsepnya adalah sharing, sharing, selling. Jadi sharing-nya itu agar mereka tahu, kita sharing agar mereka itu tertarik, dan sharing lagi agar mereka itu lebih minat buat mempergunakan produk dan jasa kita. Baru kita pakai selling atau, action-nya, jadi harapannya itu. Nah, berbicara tentang status, jadi, untuk status itu tuh teman-teman sering pakai status. Nah, di WA itu status itu saya lihat kita pakailah aja jam televisi. Jadi ketika jam televisi itu premium, berarti itu adalah waktu-waktu orang melihat media online. Jadi kalau bikin status itu ya jam 6 sampai jam 8 karena orang-orang kecenderungannya mereka melihat HP itu ya pada jam 6 sampai jam 8. Kemudian bikin lagi status antara jam 11 sampai jam 1. Karena ya orang-orang tadi mungkin kalau yang kerja istirahat. Kemudian lagi antara jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi itu jam-jam premium yang kita bisa bikin status. Kita bisa sih bikin status sebelum atau sesudahnya, cuma ya kemungkinan dibacanya itu akan lebih, sedikit. Makanya ada beberapa perbedaan tentang status, ada yang bilang status itu bikinnya maksimalnya 3, ada yang bilang cuma kalau ada yang bilang 8, ada yang bilang 10. Cuma kalau saya sih momennya aja sih, jadi bagaimana agar kita bisa bikin status yang bagus. Nah, kembali ke WhatsApp, jadi saat ini sudah lebih dari 5 juta bisnis itu menggunakan aplikasi WhatsApp Bisnis secara aktif. Nanti, makanya karena ini sudah ada, yuk sebaiknya kita optimalkan untuk membuat WhatsApp Bisnis. Nah, ini ada salah satu cara buat membuat link kita. Jadi dengan konsep WA-Me itu, nomor kita bisa men-share. Jadi kita bikin aja katalog yang bagus nanti di WA-Me terus nanti di-share, nanti jawabannya mereka itu hubungi kita. Jadi itu apa ya, semacam akses agar orang bisa berhubungan dengan kita dengan lebih mudah. Ini nanti silahkan dipraktekkan, intinya konsepnya adalah kode negara, terus langsung nomor, nggak usah pakai nol. Ini nanti bisa dicoba juga itu. Sebagai hampir kurang 10 menit, jadi sebagai ringkasan, jadi marilah kita bijak mempergunakan online. Jadi intinya kita boleh, cuma jangan sampai spam ya mengoptimalkan online kita. Jadi artikan itu pasar itu adalah orang yang membeli produk kita. Jadi ya kita nanti cari segmentasinya. Jadi produk kita itu sebenarnya pasnya itu buat siapa. Kalau produk kita adalah kosmetik, yang jelas target kita itu adalah yang pertama wanita, usia antara 16 sampai 40 tahun. Terus nanti dia kerjanya di mana. Jadi kita tentukan siapa saja sih yang bisa mengkonsumsi atau memakai produk kita. Jadi segmentasinya itu kita screening. Terus tentukan di mana itu mereka berada. Jadi karena kan fashion atau kosmetik antara wanita yang di kantor dengan yang di lapangan kan lain. Jadi segmentasinya itu juga disesuaikan. Terus menawarkan produk itu boleh di mana saja, kapan saja, tetapi jangan lupakan dengan pelayanan. Tapi kalau saya ya itu tadi ya, jangan lupa dengan sharing. Jadi sharing, terus mencapai target penjualan itu ya harapannya secepatnya. Nah, kemudian kita optimalkan hal-hal yang dapat mendukung peningkatan pemasaran. Jadi kita optimalkan tadi dengan AIDA, jadi kita optimalkan jaringan distribusi, sales yang terlatih, jadi penampilannya itu yang bagus, ramah, atau kemasannya itu menarik, atau display yang memancing perhatian dan menggugah minat beli konsumen. Jadi saya sering ketika untuk display ini, jadi ketika kita berada di mart itu kan mereka menyesuaikan pandangan mata. Jadi ketika barang-barangnya itu buat anak-anak, mereka akan sejajar dengan pandangan mata. Jadi kenapa sih kok coklat masih di bawah? Karena itu memang sejajar dengan pandangan mata anak-anak gitu. Jadi ya, itu bagian dari display yang bisa dioptimalkan. Mungkin itu Bapak Ibu kurang lebihnya
mohon maaf, mungkin kita sambung dengan diskusi. Demikian, Mas Rama, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau chat. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang akan ditanyakan atau ingin berkomentar, ide atau apa, monggo ada yang sampaikan bisa lewat chat dulu atau langsung tanya. Oke. Ini pertama nih Mbak Siti Matul, monggo bisa dibuka video dan mic-nya. Silakan Mbak Matul. Silakan Mbak Matul. Saya izin bertanya, Bapak. Silakan Mbak. Yang pertama, dalam menggunakan WhatsApp Business, itu kadang ada grup-grup yang tidak mau menerima kita, Bapak. Apa itu benar ya? Ya. Yang kedua, saya pernah ikut pelatihan internet marketing gitu ya. Di sana disarankan bahwa kita harus mengoptimalkan, misalnya saya kan punyanya Facebook nih Pak, dari dulu kan punya Facebook dan alhamdulillah udah ribuan gitu ya, friend-nya gitu ya. Dan mayoritas produk saya itu kan memang buat dewasa gitu ya. Jadi marketnya sudah pas gitu kan. Nah terus kemudian di sana waktu itu saya dijelaskan bahwa kita harus mengoptimalkan penjualan itu di area yang kita bisa. Misalnya area temanan kita, area saudara kita. Jadi kita udah optimalkan semua. Kemudian dari teman itu juga mereka sendiri kan, jadi itu sudah kita optimalkan semua. Nah ketika itu sudah mentok, kita punya strategi marketing baru gitu kan. Nah, itu disarankan menggunakan ketika kita Facebook ads atau Instagram ads gitu. Nah, saya sempat mencoba itu Pak secara manual gitu ya, untuk kan saya punya halaman di Facebook itu. Iya. Saya bikin Facebook saya buat halaman di situ kan, profilnya dan sebagainya. Nah, ketika saya mencoba itu, saya mentok di pas pembayaran gitu, Pak. Jadi teknis gitu, sebenarnya teknis gitu ya. Nah, karena mentok itu saya tidak bisa melanjutkan, padahal saya sebenarnya pingin sekali gitu ya. Oke, baik Mbak. Untuk ke Facebook Ads gitu. Nah, di kesempatan yang lain gitu ya, saya menerima SMS dari salah satu penyedia layanan Facebook Ads, swasta gitu ya, menawarkan ketika kita mau bergabung Facebook Ads, biayanya sekian-sekian dan mereka akan memberikan sedikit layanan untuk kita bisa mendapatkan layanan Facebook Ads dari mereka gitu kan. Nah, pertanyaan saya, lebih efektif mana Pak? Ketika saya menggunakan Facebook Ads itu sendiri atau saya menggunakan jasa dari vendor ini tadi yang swasta gitu. Cuman kalau yang sendiri tadi kan saya kendala teknis ya. Ketika mau masuk nggak bisa. Ditunjuk matur nuwun, itu saja yang saya Oke, ya terima kasih. Langsung saya jawab ya Mas, biar nggak lupa. Oke, jadi untuk grup sebenarnya kalau grup sih sebenarnya tidak ada sih yang tidak menerima. Coba karena tadi mungkin buat usia dewasa ya kita grupnya yang milih aja yang sesuai dengan usia dewasa. Cuma yang paling penting di sini saya yang pertama bahwa untuk optimalisasi WhatsApp bisnis itu kita itu bisa mengoptimalkan itu loh. Intinya kita berupaya menyimpan phonebook itu sebanyak-banyaknya. Itu buat optimalisasi WhatsApp secara simpel, sederhana. Jadi yang pertama karena kan kalau orang yang bisa lihat story kita itu kan orang yang sudah menyimpan Facebook kita
nomor HP kita. Nah, sekarang kita makanya bagaimana sih agar kita bisa mereka itu menyimpan nomor kita, makanya tadi kita bisa pakai layanan WA-Me. Terus tapi kita juga harus menyimpan, nomor mereka juga ya, agar bisa saling terjadi saling melihat story itu. Jadi, lebih ke arah, targeting, segmenting, sama positioning dari produk kita. Terus kalau kita mau meningkatkan penjualan kita ya kalau jalurnya dekat, kita bisa mempergunakan reseller. Jadi kalau sudah mentok ya kita pakailah reseller. Jadi jaringan reseller itu yang bisa kita optimalkan, tetapi tentu saja harganya lebih murah ya, tetapi mereka akan menjual dengan lebih, baik. Nanti tinggal tergantung komitmen, hak dan kewajiban dari reseller itu nanti seperti apa. Nah, untuk, penyedia layanan FB Ads kalau vendornya pas sebenarnya itu bagus, tapi nanti kalau sendiri nanti saya kirim caranya ya, Mbak, ya, buat buat, FB Ads. Jadi FB atau Instagram itu memang memerlukan virtual number. Nanti saya kirimkan caranya agar bisa membuat sebuah virtual number. Jadi virtual number jadi nanti bisa dibeli. Jadi itu memang kayak sih. Jadi kita itu kalau bikin layanan iklan itu tuh yang pertama kita menyesuaikan budget. Jadi budgetnya itu nanti disesuaikan. Jadi kita mau budgetnya itu lokal atau nasional. Jadi kalau, spesifik aja sih kita budgetnya tergantung dari produk kita. Kalau produk kita kuliner ya nanti disesuaikan. Jadi produk kita itu kuliner, siapa sih yang suka dengan produk kita itu. Jadi kalau yang agak basah tidak terlalu cepat, rusak dia mungkin 1 minggu sudah harus ganti kayak bakpia dan yang lainnya, kita pakai yang lokal aja. Kalau nggak lokal ya nanti kita pilih kan mereka berdasarkan area. Jadi Facebook itu punya namanya Facebook Intelligent. Jadi, kita bisa pakai ya semacam itu. Jadi sebenarnya siapa yang suka pabrik kita, produk dan jasa kita itu kita bisa mempergunakan ya kayak semacam kata kunci aja sih. Jadi, kalau saya sih yang pertama kita gunakan, daerah dulu. Jadi ini dalam radius berapa kilo, terus target kita itu pria atau wanita, terus usianya berapa. Makanya kan mungkin teman-teman sering dapat iklan, ayah terbaik lahir di bulan Juli. Ada ayah terbaik lahir di bulan Mei, ya mereka memang kayak gitu. Jadi nyasar mereka melihat itu, konsep dari Facebook Intelligent. Ketika mereka tahu kita lahir di Januari ya mereka akan bikin tagline yang seperti itu. Ketika lahirnya bulan Mei mereka akan juga bikin tagline seperti itu. Nanti tahunnya juga menyesuaikan. Jadi, itu, mungkin Bu Sri, silahkan kalau ada yang lain lagi. Ya, Bu Siti Matul sudah cukup? Ada yang mau tanya lagi? Cukup Pak, nanti minta yang tadi apa caranya buat Ya, Facebook. nanti saya kirim di itu di grup. Ya, nanti bisa lanjut di grup. Pertanyaan berikutnya Pak Asfa, ini ada dari Mbak Tika Wulandari, Demak. Nah, ini bertanya, cara update Google Business. Oh, Google Business ya, bukan WhatsApp Business. Sudah diupdate berkali-kali, cuma terlihat masih foto map beberapa tahun yang lalu. Sebaiknya bagaimana ya Pak? Karena pernah ada customer COD ke rumah, kesulitan. Nah, intinya nggak ketemu nih di posisinya gitu. Itu oke. Jadi yang pertama memang dari titiknya ya. Jadi kita meyakinkan titiknya itu bisa kok dirubah titiknya. Jadi misalkan kita pindah rumah. Jadi yang sering terjadi itu kita pindah rumah tapi Google Map-nya belum dipindah. Intinya bisa sih, cuma itu harus praktik sih Mbak. Jadi ya kayak WhatsApp tadi harus ada praktik. Jadi memang otak kita itu kadang-kadang ada di mata ya, bukan di pikiran. Dan kita, kalau saya sih lebih sering berani mencoba, salah itu nggak apa-apa. Jadi yang penting dicoba aja kok. Saya sering salah kok pakai WA bisnis, cuma akhirnya ya bisa juga karena menemukan. Jadi tinggal kita yang explore aja. Jadi kita malah kayak anak-anak kita aja asal pencet, urusan rusak belakangan itu nggak apa-apa sih. Anak-anak kita itu lebih berani loh. Karena mereka nggak takut salah. Iya, nggak mungkin remuk, paling ada yang hilang gitu.
saya nanti Ya. ditimbang itu titik koordinatnya yang apa ada kemungkinan salah itu bisa diedit. Kalau memang susah ya itu kan Google Business itu kan terhubung yang pertama dengan Gmail. Jadi orang yang punya Google Business itu harus punya Gmail dulu. Jadi jadi memang Google Business itu bukan Google Business ya, Google My Business. Kalau WhatsApp Business. Jadi Google My Business, Google Business School. Jadi yang pertama dioptimalkan itu bisa Gmail, terus yang kedua itu YouTube, yang ketiga itu blog, yang yaitu Google My Business itu ya memang apa alamat petanya map. Jadi apa itu bisa kok dioptimalkan. Jadi tergantung kita itu berani mencoba itu. Jadi kalau sudah punya itu sudah Ya, punya udah hebat kok. Jadi tinggal nanti titiknya dioptimalkan. Intinya nggak usah takut salah aja sih. Gitu ya Mbak ya. ya, itu Mbak Tika. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa live dibuka mic dan videonya. Cukup atau lanjut yang lain ya? Nah, Terus kalau sama Mbak Tika itu nanti apa kalau buat COD dikirimi apa dari WA itu kan bisa. Jadi yang dikirimkan attach itu apa alamat sekarang itu loh itu bisa juga kok. Sementara pakai itu sih. Kan kalau COD kan biasanya WhatsAppan. Itu kita bisa kirim ke share address juga. Jadi bisa bisa dioptimalkan sih sebenarnya. ya, share lokasi ya Pak ya. Kalau Share WhatsApp. lokasi, Nah, Mbak Tika ini baru tampil. Waduh, fotonya kok. Ya, mau bertanya Mbak Tika apa cukup? Ya, masih di mute. masih di mute Mbak Tika. Oh, malah putus ya. Enggak, masih itu pindah. Coba masih sudah. Oh, oke oke. Oh, gimana ada yang mau tanya lagi Mbak Tika? Cukup? Ya. Ada lagi yang lain? Kalau mau lanjut silakan. Masih ada waktu yang cukup ini. Atau mau lewat chat dulu? Ya kalau nggak ada mungkin beberapa poin Pak Aswa. Untuk penggunaan Google WhatsApp Business. Setting WhatsApp Business itu bagaimana baiknya tentang katalog Pak Aswa? Apakah perlu kita share semua katalog ke grup-grup atau cukup satu atau bagaimana? Ada tips nggak tentang agar nomor kita showroom lah ibaratnya, showroom kita di WhatsApp Business itu bisa efektif, bisa diketahui banyak orang. Ada tips nggak? Oke, jadi untuk katalog itu yang pertama kita punya foto yang bagus itu dulu. Jadi yang pertama kita punya foto yang bagus, terus yang kedua kita itu ya apa tadi kita bisa komunikasi pakai WA-Me. Jadi WA-Me itu nanti di bawahnya. Jadi ketika kan katalog itu kan ada deskripsi produk. Nah, kita bikin deskripsinya itu ya memang tentang produk kita. Jadi misalkan bahan bakunya dari apa, terus besarnya seperti apa, sehingga kalau ada orang-orang yang pengen pesan itu tuh tahu, oh ini tuh barangnya besar, ini tuh berat atau enggak itu loh, sehingga kita bisa memperkirakan sih beratnya seberapa, sehingga kan sekarang kan sudah sering ketika ada PSBB kan banyak transaksi itu kan sudah by online ya, jadi nah ini kita menyampaikan deskripsinya, jadi deskripsi itu ya memang kita bikin yang sejelas-jelasnya, jangan cuma foto sama harga aja. Jadi deskripsinya itu kita perjelas itu. Terus apa namanya kelihatannya itu aja sih Pak. Terus oh ya katalog itu kita bisa sampai 500 pelanggan. Jadi itu. Nah sebenarnya saya pengen juga sharing tentang apa namanya literasi digital ya. Jadi buat literasi digital, jadi itu harus mengirim pesan barengan. Jadi kita itu intinya
mengirimkan buat orang yang belum nyimpen kontak kita ya. Jadi intinya kita perkenalan diri bahwa kita itu pemilik usaha apa, sama-sama grup, misalkan sama-sama anggota grupnya di Al Ikhwan. Terus minta izin bisa enggak setelah bisa saling saling berkenalan dulu. Nanti baru kita broadcast. Jadi broadcast itu beda sama spamming ya. Jadi kita itu ngirim ke banyak, ada orang-orang yang nggak kenal, itu asal spam itu namanya. Nah, kalau broadcast dia sudah tersimpan ke WA kita, itu baru namanya broadcast. Atau spamming, kita mengirimkan pesan itu promosi kepada semua orang, tidak mempedulikan apakah orang itu sudah menyimpan atau belum menyimpan produk kita. Nah, ini yang karena nanti kalau kita spamming itu misalkan cuma ambil nomor dari grup tertentu, terus kita itu bisa di-block atau di-report. Itu kalau kita spam. Jadi makanya kita harus hati-hati. Jadi kalau kita di-block, maka kita tidak akan bisa mengirim pesan ke nomor kontak yang memblok kita. Tapi kalau kita di-report, itu nomor kita akan dilaporkan ke WhatsApp sebagai akun yang mengganggu. Malah lebih bahaya kan, lebih baik di-blok aja. Jadi sehingga ada resiko nomor kita itu di-ban atau di-suspend. Jadi kita tidak bisa mengirim pesan kepada siapapun. Jadi ada ban-nya itu sementara, ada yang bersifat permanen, itu tergantung dari masalahnya. Nah ini makanya makanya kita fokus ke katalog, itu kan kita enak. Kan orang kita bisa pakai WA-Me itu loh. Jadi kan kenalan aja. Jadi kenalan, kita ngirim WA-Me sehingga mereka kan langsung. Nah, nanti bisa terlihat ininya ya kayak kulonwonnya kita yang diperhalus. Itu Mas Rama dan teman-teman yang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan banyak tips untuk mensosialisasikan lapak digital kita. Beberapa tips tadi. Bisa kalau mau nekat nyoba uji nyali nomor baru, bisa spamming atau broadcast. Nah, tetapi saya memang sering ya uji nyali nomor baru, spamming ke ribuan nomor. Tapi ada tipsnya untuk selamat. Nah, ini sudah saya tawarkan di Semin sebenarnya. Cuma saya pikir kayaknya masih banyak yang belum dunia digital, makanya kita nanti serial pelatihan kita nanti menuju ke sana ya, pelan-pelan ya, yang penting paham tentang penggunaan digital marketing, konsepnya seperti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar aman. Apalagi kalau nggak punya banyak cadangan nyawa ini. Nah, nomor satu-satunya buat spamming itu blokir. Blokirnya permanen lagi. Jadi sebenarnya sih asal narasi sama fotonya bagus itu kita bisa bebas. Jadi kita bikin narasinya bagus, terus fotonya itu bagus. Nah, narasi itu skripnya itu ya lebih fokus sih. Jadi kontennya itu jelas, kita ngajak. Jadi diupayakan pesan kita itu tuh selesai tanpa perlu di read more. Jadi ya cuma intinya subjek, predikat, objek selesai aja sih. Jadi sehingga ya memang narasinya itu tepat, itu mungkin itu. Cuma ya kalau saya sih sebaiknya kenalan dulu sih. Makanya ada narasinya yang perlu dibenerin sih. Tentang narasi menarik ini Pak Aswa. Nanti kapan-kapan kita ulas tentang salah satu cabang narasi yaitu menyusun copywriting copywriting. Nah, kapan nanti ketika kita akan jadwalkan juga dalam serial pelatihan kita nanti belajar copywriting, bagaimana caranya membuat redaksi yang pas, yang menggugah, yang menyemangati, terutama bagaimana orang tertarik untuk ngeklik tautan kita ya. Diwacotok lewat bablas ya, percuma kan. Apalagi setelah laporkan udah selesai. Bahasanya itu value. Jadi nilai-nilai apa sih yang kenapa sih kita
alasan supaya produk kita itu bisa beli oleh konsumen. Jadi kita nyarinya yang itu. Terus ya ini ya keunggulan sama keunikan. Makanya kalau saya sih fokusnya ke dua hal itu tadi. Apa sih keunggulan sama keunikan kita? Jadi misalkan bahan bakunya, cara memprosesnya, kualitas produknya, jumlah harganya, kemasannya, terus ketersediaannya, distribusinya. Jadi intinya semakin banyak keunggulan sama keunikan itu kita akan semakin di hati. Ya. Mungkin satu lagi WhatsApp bisnis Pak Aswa. Banyak teman-teman UMKM itu kan seperti yang sampaikan Pak Aswa ini. Foto-foto udah bagus nih. Nah, kan mungkin pakai fotografer atau gimana lah, atau malah comot dari Google atau gimana, yang penting udah iya. itu kan. Nah, kemudian dipasang di katalog. Ya. Nah, kemudian di bawahnya katakanlah apa? Sepatu atau tas gitu. Tulis merek apa yang terkenal yang mesin tadi itu. Katakanlah Limousine dan sebagainya, atau merek tertentu lainnya, Buceri dan sebagainya, harga sekian dan sebagainya. Tetapi ketika dilihat tidak banyak orang yang klik. Nah, kira-kira tips apa untuk membuat orang tertarik untuk bertransaksi, untuk TikTok-nya jalan, gitu ya. Ada diskusi, ada tanya jawab. Monggo Pak Asma, ada nggak? Jadi kalau saya sih ya memang mungkin salah satunya ya kita optimalkan tadi value proposition ya. Jadi keunggulan produk-produk kita. Terus ya ketika itu semua sudah mentok dan enggak itu ya mungkin kita bisa pakai apa ya namanya testimoni pelanggan. Jadi ada testimoni yang menyampaikan bahwa saya suka belanja di toko A karena bersih, terus aman, terus ramah. Terus kalau belanja sama anak-anaknya sering dikasih permen, jadi mereka senang gitu aja. Jadi kita carinya testimoni. Ketika kita sudah berupaya menampilkan tadi ya sudah dioptimalkan, jadi apa value proposition-nya. Jadi kita sudah bahannya bagus, prosesnya bagaimana, kualitasnya bagus, variannya bagus, harganya murah, tapi tetap nggak mempan. Berarti itu kita harus bercermin sih. Memang masih di stimuli pelanggan masih kurang, nah itu. Atau kalau enggak kita partnya juga, jadi kita menjual ke tempat yang tepat itu, karena memang mereka kan mungkin belum tentu belum tentu butuh. Jadi ya kita yang memang menyesuaikan dengan segmentasi kita sih. Jadi kalau kita memang menjual barang-barang yang high class, ya kita harus sama orang-orang yang butuh barang-barang yang high class. Tapi kalau kita jual barang-barang yang bagus kepada orang-orang yang membutuhkan kan itu ya tetap dipaksa pun ya nggak bisa. Makanya disinilah kita butuh ya kayak semacam targeting, segmentasi, positioning kita itu ada di mana. Jadi itu. Terus jadi ada tadi kan saya sudah ngomongin brand. Nah itu loh. Brand awareness kita, sehingga orang-orang itu tuh pengen tahu itu ya memang dari brand awareness. Jadi nanti kontennya, jadi konten dari atau subjek dari iklan kita itu memang disesuaikan. Jadi brand awareness untuk mengenalkan produk kita. Jadi ada brand awareness, ada brand image. Jadi membangun persepsi di benak konsumen tentang produk atau usaha kita itu untuk penjualan. Jadi kita bangunnya itu. Jadi ya lebih karena value proposition sih itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau meneruskan pertanyaan? Ini Mbak Matul sudah mau tutupan warungnya ini. Ya, kalau ada yang lanjut masih ada waktu 2-3 penanya tentang WhatsApp bisnis Pak. Nah, tadi selain nilai tambah, kemudian konten lah ya, itu tadi copywriting-nya adakah batasan dalam katalog berapa atau semua produk itu perlu dibuat jadi satu dalam katalog atau bagaimana Pak?
atau masing-masing produk satu katalog? Kalau saya sih masing-masing produk. Jadi kan kita punya kesempatan 500 produk, 500 gambar. Nah, itu yang dioptimalkan. Jadi misalkan bahan bakunya A, jadi satu varian itu satu katalog. Jadi orang-orang lebih detail. Jadi apa ya? Ya lebih ya kayak buat akunnya itu akan lebih enak. Jadi apa ya sebenarnya kan katalog itu kan bagian dari promosi ya. Itu kayak semacam ya toko online kita katalog. Jadi kita malah nggak usah bikin web, kita pakai katalog aja itu sudah selesai. Jadi intinya isi katalog itu produk yang ya intinya fotonya itu bagus, fotonya itu cantik dan juga menampilkan informasi produk yang lengkap itu. Jadi terus apa kontennya itu juga nanti akan ada kayak semacam cara membeli produk kita itu seperti apa. Apakah via WA atau via marketplace atau bisa DM di IG karena terhubung. Terus ada informasi dia berupa cerita. Jadi informasi cerita saat memulai usahanya siapa, terus apa intinya konten untuk disaringkan pada konsumen. Jadi intinya ya kayak semacam alur yang jelas lah tentang informasi. Jadi informasi yang dibagikan itu ya memang apa jelas sehingga jadi sebenarnya katalog sama IG itu bisa dikonektingkan. Jadi itu sehingga memang kita cari ketika apa ya dioptimalkan ya antara IG sama FB-nya. Jadi apa kita sering follow orang, malah sering follow saingan kita. Jadi kita lihat sebenarnya itu pesaing kita itu siapa. Misalkan kita misalkan toko brownies A, pesaingnya adalah toko brownies cinta. Justru kita sering nge-like tapi nggak usah nge-share ya, like aja. Jadi kita nge-like toko browniesnya saingan kita. Jadi nanti apa kita akan terbiasa, oh mereka itu cara promosinya seperti itu toh. Jadi justru kita itu diam-diam aja sih nggak apa-apa dan mereka malah akan senang kok kalau seandainya pun kita ketahuan itu saya yakin kita senang, mereka malah senang. Jadi kita lihat pelanggan kita, jadi pesaing kita itu seperti apa sehingga nanti justru malah nanti kita terpercik ide bagaimana sih agar kita bisa lebih baik dari pesaing kita. Karena kan itu kan sudah terbuka ya, jadi sudah kita general kompetitif sih. Jadi justru malah kalau saya sih malah justru saya akan sering nge-like pesaing kita. Karena dari situ kita tahu oh polanya mereka itu apa yang kita lakukan bukan menjelek-jelekan mereka, tapi kita tetap ya bikin konten yang lebih menarik karena kan kita sudah tahu. Jadi ini yang justru malah menambah hasanah bagaimana sih cara memperbanyak apa ya kita tetap sih memperbanyak kontak person dulu, banyak follower juga. Makanya tadi Bu itu bagus loh dia sudah punya apa karena Facebook itu kita temannya itu cuma bisanya itu cuma 5.000 sehingga yang bisa dioptimalkan ya pakai page. Kalau Instagram itu nanti mungkin teman-teman bisa juga optimalkan YouTube. Jadi YouTube itu ya sama jadi kalau suka masak bikinlah konten tentang YouTube itu aja sih. Jadi karena YouTube itu juga salah satu number 2 of Google. Jadi orang-orang ibu-ibu itu pasti saya yakin ketika mau masak udang, mau masak cumi-cumi, mau masak ikan yang dia belum bisa, mereka akan ngelihat YouTube. Karena di YouTube itu kan kayak semacam tunjuk praktis apa sih namanya? Jadi ya kayak semacam bagaimana sih cara membuat ini dengan baik itu. Saya juga sering lihat. Jadi kalau kita cari informasi berita kita pakai Google, tapi ketika kita caranya how to-nya kita biasanya pakai YouTube. Nanti YouTube buat share aja dan YouTube itu kan bisa di-share via WA, bisa via apa? Instagram, via Facebook. Jadi kita kolaborasikan seluruh sosial media kita. Jadi ini yang kita optimalkan ya intinya agar banyak teman. Jadi semakin kita banyak teman, semakin banyak kesempatan kita buat ya kalau kita jualan ya jalannya tambah. Jadi intinya tadi sharing, selling. Itu Mas Rama. Siap, alhamdulillah. Nah tentang WhatsApp bisnis ini memang kalau diulas itu nggak ada habisnya ya, bagaimana untuk
bisa mengoptimalkan penjualan, kemudian bagaimana memanfaatkan landing page yang ada, kemudian katalog-katalog ini ternyata cukup bisa mewakili apa yang biasanya terdapat dalam website. Ketika kita share aja udah seperti web berjalan, kira-kira gitu. Langsung bisa tersebar dan bisa langsung lihat oleh customer. Bapak Ibu nanti bisa praktekkan, nanti kalau yang belum punya bisa upgrade ke WhatsApp Business. Ya. Oh, ini Mbak Tika mau tanya lagi. Boleh Mbak Tika? Silakan Mbak Tika langsung live aja. Buka open mic dan videonya biar tampak wajahnya ini seperti apa. Pengusaha dari Demak ini mantan karyawan Alihwan Cabang Semarang yang sudah berwirausaha ini. Monggo Mbak Tika. Halo Mbak Tika. Di manakah? Open mic Mbak Tika. Suaranya nggak keluar. Mic-nya dibuka dulu Mbak Tika. Sudah sih. Nggak keluar? Atau kalau kesulitan bisa chat dulu Mbak Tika. Di manakah? Oh, putus Mbak Tika. Oke, mungkin sambil nunggu Mbak Tika. Jadi kita itu sebenarnya mungkin kita lupa bahwa sebenarnya kita itu ada beberapa klasifikasi dari pelanggan. Jadi yang pertama, ketika orang dia yang ini meneruskan yang Aida ya. Jadi ketika orang itu tahu produk kita, dia itu masih berupa calon pelanggan itu. Terus ketika dia sudah membeli pelanggan kita, itu juga belum jadi pelanggan. Jadi dia masih pelanggan level 1. Karena dia mungkin nanti belinya cuma sekali, belum tentu sudah akan kembali lagi. Itu adalah pelanggan level 1. Nah, yang kedua itu adalah baru kita punya pelanggan. Jadi pelanggan itu dia memang sudah sering beli, jadi belinya itu ya dia nanti setiap habis dia akan beli. Jadi nanti kita tinggal pelanggan ini yang sudah masuk ke level pelanggan utama. Jadi nanti kita klasifikasikan mana yang harian, mana yang mingguan, mana yang bulanan. Ini. Jadi ketika yang mingguan ya otomatis kita kanunya berbeda sama yang bulanan sama yang harian. Jadi ini yang nomor. Nah, yang terakhir yang kita cari itu adalah funds. Jadi funds itu adalah levelnya dia pelanggan, tapi dia sudah menceritakan tentang layanan kita. Jadi dia bercerita kepada orang lain tentang produk dan jasa kita. Ini loh Pak, Bu, saya kalau belanja di toko A karena bersih, nyaman, baik. Nah itu adalah funds kita. Nah ini yang harus kita pelihara. Jadi jangan sampai funds kita itu hilang. Itu. Nah makanya kita optimalkan media sosial itu sebenarnya juga cuma membantu sih agar hubungan kita dengan pelanggan itu semakin baik, semakin nyaman lah itu, semakin mesra. Jadi ini yang kita itu. Jadi ya otomatis kita yang harus memperhatikan di mana sih pelanggan-pelanggan kita itu. Jadi ya walaupun disapanya secara online saya yakin mereka senang kok. Karena kan orang-orang itu kan butuh kayak semacam pengakuan. Itu Mas Rama. Ini Mbak Tika tanya. Ya. Tips untuk posting di IG sama FB status WA. Jadi kapan waktunya, berapa sebaiknya setiap kali posting. Jadi hampir sama sih Mbak. Jadi antara IG sama FB. Jadi kalau di status itu memang tadi. Jadi ada namanya premium time ya. Jadi jam 6 sampai jam 8. Terus siang. Jadi kita menyesuaikan orang. Cuma kalau jumlahnya ya kalau bisa sih maksimal 5 atau 6. Ya sebenarnya 10 nggak apa-apa sih, cuma yang penting nanti kita konsisten. Jadi jujur kita itu justru butuh konsistensi. Nah khusus untuk IG sama FB itu kita ada yang disebut itu momentum. Jadi kita lah cari momentum. Jadi kalau saya biasanya saya sering makainya itu adalah
kalender event. Jadi kalender event itu kita yang ya kalender kita aja yang dipasang. Jadi kapan kita waktunya posting tentang kebaikan. Jadi misalkan sih sekarang bulan ini Oktober ya, yang paling tepat kan tema Sumpah Pemuda. Kita cari aja sih tema Sumpah Pemuda yang bisa berhubungan dengan kita. Jadi misalkan bonus atau gratis atau itu yang buat yang lahir pada 28 Oktober itu aja. Atau diskon 10% buat orang yang bernama Okta itu. Okta atau siapa. Jadi kita cari momentum intinya buat apa? Buat FB sama IG. Jadi kalau di FB sama IG kita memang konten yang bagus sih. Jadi konten yang bagus ya memang fotonya bagus, ada keunggulan, ada keunikan produk kita. Nanti kalau saya cari ya sebenarnya ada sih konten-konten yang mana buat kuliner itu sebenarnya ada sih. Jadi kita googling. Jadi ada beberapa apa ya? Aplikasi yang dipakai. Jadi misalkan kalau apa? Desain itu kita bisa pakai Canva, kita bisa pakai Textgram, itu buat bikin apa konten yang bagus itu. Kalau saya sih sering pakai PowerPoint aja itu nggak apa-apa. Cuma kalau mau pakai Canva, Canva itu dia bisa buat foto, dia juga bisa buat video. Kalau video ada apa namanya, ada Quick, ada yang lainnya. Jadi banyak kok aplikasi-aplikasi, intinya banyak aplikasi yang apa bisa kita pergunakan itu gratis buat apa memposting sesuatu. Jadi kalau IG atau FB itu lebih ke arah momentum itu. Jadi ya intinya jangan suka men-forward sesuatu yang kita tidak jelas aja sih, intinya lebih baik apa kontennya itu dari kita aja. Kalau apa kita mem-forward, kita sertakan juga apa sumbernya dari siapa. Terus kalau di IG itu kita juga bisa pakai ada yang kan namanya tagar. Jadi kita bisa mention itu pakai akeong, @. Jadi tapi itu ya apa orang-orang yang benar-benar kita kenal ya, kalau bisa dikasih tahu dulu, Pak saya mention ya di Instagram saya atau di Facebook saya itu. Jadi di-mention. Jadi kita nyari orang-orang yang terkenal. Terus baru kita pakai tagar. Tagar itu ada beberapa jenis tagar, tagar besar, tagar menengah, sama tagar kecil. Jadi misalkan usaha kita itu adalah brownies. Brownies itu kan tagar utama adalah kuliner Indonesia. Nanti kuliner Semarang atau kuliner Jogja, terus brownies enak, brownies halal atau brownies apa. Nah itu yang kita bikin namanya tagar. Itu. Jadi tagar kecilnya itu yang nama usaha. Jadi misalkan namanya brownies cinta, berarti tagarnya brownies cinta. Terus bikin tagar lagi apa? Jadi brownies cinta nama daerahnya itu. Jadi brownies cinta Semarang, terus brownies cinta Indonesia, terus kuliner Indonesia, brownies Indonesia. Jadi itu yang kita pakai sih tagarnya. Jadi nanti kalau orang apa cari dia bisa langsung muncul sih. Jadi sebenarnya itu. Jadi kita bisa optimalkan tagar atau itu sih kalau buat IG sama FB. Jadi kita pakai momentum yang ada. Siap. Ya, alhamdulillah. Tentang IG, FB dan sebagainya nanti kita bisa bahas di sesi pelatihan yang lain yang lebih mendetail, lebih komplit, termasuk tips-tips bagaimana cara beriklan dan sebagainya. Bahkan nanti ada tips yang lebih heboh lagi, bagaimana menjual sesuatu tanpa iklan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita bagaimana cara mengelola database Bapak Ibu sekalian. Ya, dari tema hari ini kan optimasi WhatsApp bisnis. Harapan kami Bapak Ibu mengelola data pelanggan dengan baik. Seperti mungkin Bapak Ibu sudah mendapatkan semua anggota ya yang punya nomor telepon yang atau WA yang tercatat di BMT, kita sudah sosialisasikan bagaimana pentingnya mencatat data pelanggan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang perlu dikelola. Nah, kalau punya WhatsApp bisnis tetapi Bapak Ibu tidak mengkomunikasikan kepada pelanggan-pelanggan atau calon pelanggan, ya bagaimana mereka akan tahu yaitu. Salah satunya promo-promo yang berkala, itu penting Bapak Ibu untuk sampaikan.
Promo itu apa? Gratis apa kayak kalau warung makan, gratis apa nasi, nah makan tempat, gratis nambah es teh, gratis ulang tahun. Kalau ulang tahun porsinya gratis satu porsi kayak. Ah itu perlu disampaikan Bapak Ibu ke pelanggan. Kapan hari promonya? Apa aja promonya? Kalau mau promo, syaratnya harus daftar ke toko, warung, atau ke lapak Bapak Ibu secara online. Nah, itu yang kita nanti akan bantu ke optimasikan. Kita akan bantu untuk sosialisasikan lewat apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya lewat broadcast message yang kemarin ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari, kalau berminat bisa mendaftar, dan jika memang memungkinkan kita akan kumpulkan Bapak Ibu untuk kita diskusikan teknisnya. Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan tindak lanjut apa yang dimaksud mengelola database itu. Nah, salah satunya dengan menggunakan WhatsApp bisnis yang menjadi materi kita hari ini. Nah, Bapak Ibu penting untuk praktek ini setelah kita diskusi panjang lebar hari ini, perlu direalisasikan. Yang masih punya WhatsApp apa istilahnya, WhatsApp biasa lah ya, itu segera untuk bisa upgrade ke WhatsApp bisnis. Diisi katalognya, fotonya dipercantik, foto produk ya, penjualnya monggo pasang apa enggak. Kemudian keterangannya, spesifikasi, ya, dagangan, harga dan seterusnya. Nanti kita ada tindak lanjut sampai bagaimana caranya efektif untuk mensosialisasikan iklan kita tanpa bayar iklannya. Jangan terlanjur nanti menghabiskan anggaran sekian ratus ribu, sekian ratus juta setahun, sebulan, per hari, eman-eman. Kalau Ibu, Bapak sekalian belum mempraktekkan yang tanpa biaya iklan. Nah, itu akan ada sesi-sesi selanjutnya di serial pelatihan kita. Nah, kalau mendaftar, kalau selalu stay tune di gelombang Alefan, insya Allah akan dapatkan pelatihan-pelatihan itu. Nanti Pak Asfa, insya Allah berkenan untuk mendampingi kita berkali-kali sampai gemuk kembali nanti Mas Asfa ya. Oh iya, Oke. mungkin Mas Rama sebelum di itu. Jadi WhatsApp bisnis itu sekarang sudah berkembang ya. Jadi ada namanya WhatsApp Business API. Oh, keren kan? Jadi bedanya dengan WhatsApp bisnis biasa itu nanti dia ada data analitiknya. Itu buat WhatsApp Business API. Terus dia bisa dikelola oleh multi admin dan bisa juga dari multi perangkat. Jadi bisa pakai dua. Terus nanti ada kayak semacam tanda centang hijau dia yang dipergunakan sebagai bukti verified account. Terus nanti tersambung, jadi ada namanya kontak.com untuk memonitor rincian kinerja konversi. Nanti saya kasih cuma ada gratis ini kerjasama dengan UKM Indonesia. Kemudian saya salah satu fasilitatornya kok. Jadi insya Allah siap itu. Cuma buat API itu dia harus punya NIB, terus sudah punya Facebook yang jenisnya bisnis, terus sudah mengelola chat dengan 100 nomor WhatsApp bisnis. Makanya harus WhatsApp bisnis dulu, baru nanti naik kelas ke WhatsApp bisnis API itu. Jadi ada syarat dia harus mengelola 100 chat itu yang terhubung dengan WhatsApp bisnis dengan nomor yang berbeda. Itu. Ya. Jadi harus syarat yang terakhir yang susah. Oke, terima kasih Pak Asma. Masih ada pertanyaan terakhir? Satu pertanyaan? Tidak ada? Ya, kalau nggak ada, saya sampaikan Bapak Ibu nanti dari broadcast kami sebelumnya, kalau tertarik ini akan berlanjut tentang pengolahan data dan sebagainya, Bapak Ibu bisa mendaftar di link yang berikutnya untuk pengelolaan database.
yang broadcast yang sudah kami kirim sebelumnya itu bisa diklik untuk mendaftar. Kalau memang toko Bapak Ibu sekalian akan dibantu untuk promo, menyampaikan promo dan sebagainya tanpa Bapak Ibu pusing untuk mengurus sendiri. Jadi kita akan bersinergi mengelola database semuanya. Jadi toko-toko Bapak Ibu semua pelanggannya akan kita bantu sampaikan promo. Jadi Bapak Ibu tidak perlu satu persatu menyampaikan promo, kapan ulang tahunnya, setiap hari harus klik sampai keriting nanti tangannya, iman-iman. Ya kalau cuma 1-2 ya. Kalau ratusan sampai ribuan melonjak dan sebagainya, habis waktu untuk ngurus promo, broadcast-nya ya. Karena itu harus setiap saat. Ya, kan bukan saya juga ya yang mengelola, nanti mesin Bapak Ibu. Mesin ini akan bekerja otomatis bagaimana menyapa, menyampaikan promo sampai dengan ulang tahun atau event-event tertentu jika Bapak Ibu punya kegiatan di warung kayak apa-apa. Nanti kita akan diskusikan offline maupun online khusus untuk peserta pengelolaan database. Itu untuk yang daftar ya. Untuk selanjutnya akan ada pelatihan seperti ini tentang teknis jika Bapak Ibu sekalian akan mengelola itu sendiri, nggak masalah. Nanti kita akan berikan pelatihannya dengan aplikasi tertentu. Mungkin kalau aplikasi ada yang berbayar, ada yang tidak. Tergantung harga berapa, nanti Bapak Ibu akan kita komunikasikan, kita akan belajar pakai aplikasi apa. Ada pakai WhatsApp Sender seri 1 dan sebagainya. Itu cukup murah, paling berapa nanti kita akan pilihkan aplikasi yang paling komplit dan murah. Kalau pelatihannya gratis Bapak Ibu. Pelatihannya gratis, Bapak Ibu nanti kita rekomendasikan untuk menggunakan aplikasi tertentu, termasuk pendampingan sampai dengan Bapak Ibu paham. Ya, ngumpul di kantor kita private enggak masalah. Yang penting Bapak Ibu bisa jualan dengan baik, menyampaikan sendiri. Kalau mau dengan database ABMT enggak masalah, akan kita jalankan mesin. Kalau Bapak Ibu akan mempelajari sendiri, itu juga bisa ada sesi tersendiri. Ya, kita sebelum sudah ada, kita akan tutup, tapi sebelum itu mari kita berfoto dulu. Monggo dinyalakan kamera yang ya, monggo di kameranya diaktifkan dulu. Oh, Pak Asma ada kembarannya ini. Iya, kelihatan kan mana yang asli, mana yang palsu. Asli. J. Bu Mbak Yani dari Tegal ini juga gabung. Makasih. Bu Najib. Ya Pak Sugeng, Bu Ning bisa dinyalakan sebentar. Ambil fotonya ya Pak Yeno, siap. Ya, kita tunggu berapa ya. Siap-siap. 5 4 3 2 1. Oke. Ya, sudah belum? Oke. Ya. Siap. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian kehadirannya. Terima kasih Pak Asma yang telah bersedia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Pak Ahmad, Pak Yitno, Mbak Tika, Mbak siapa lagi nih? Mbak Estir Taringse, Kuning, wah banyak ya. Bu Aliza yang bergabung. Terima kasih Pak Rama. Ya, siap. Ya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, sampai berjumpa di sesi selanjutnya, di training selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita cukupkan dengan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya baru bisa menunjukkan videonya. Ada kegiatan, mudah-mudahan nanti ada kegiatan-kegiatan pelatihan yang lebih seru. Ini masih berapa orang? 19 orang, nanti bisa lebih tambah. Targetnya kan 30. Begitu ya, Pak Rama? Iya, banyak yang nggak bisa masuk ini ternyata. Iya. Ya, nanti lain kali lebih baik.
Baik. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun semuanya. Oke, mari ya, Mas Rama, saya out. Siap. Ya. Matur nuwun, Pak. Sama-sama.